Pariwisata bersama saya Rizky Ramdan. Kali ini kita berada di Terminal 2 Juanda. Kita akan melaksanakan ibadah umroh mandiri, dan tentunya umroh ibadah mandiri ini cukup unik ya, karena kita perlu mempersiapkan semuanya secara mandiri, mulai dari pesawat, hotel, dan juga transport yang ada di sana. Dan kebetulan umroh mandiri ini kita dapat tiket promo ya, cuma 8,9 juta, termasuk untuk ke Eropa dan juga pulang pergi. Jadi memang lebih murah untuk melakukan umroh mandiri untuk selama 5 hari 4 malam, dan kita akan lanjutkan perjalanan ke Eropa. Yuk kita saksikan perjalanan saya, dan saya akan membagikan beberapa tips untuk liburan Anda. Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya sudah berada di Medina. Jadi kemarin penerbangan total 9,5 jam dari Singapura. Dan di umroh mandiri ini kita menginap di luar dari hotel pelataran Medina. Dan kemarin kita sampai dari Jeddah menuju Medina, kita sewa mobil. Dan sewa mobil ya jatuhnya per orang cuma 400, sekitar 4 jam perjalanan dari Jeddah karena melalui highway ya. Dan kita menginap di sini, hotel kita dapat harga per orangnya jatuh cuma sekitar 1 jutaan, jadi 2 juta. Dan umroh mandiri ini yang terpenting adalah diniatkan dulu bahwasanya umroh itu dari satu umroh ke umroh yang lainnya itu, satu menghapuskan dosa, yang kedua adalah menghapuskan kefakiran. Jadi niatkan dulu umroh itu untuk beribadah, dan tentunya jangan lupa ya, rukun-rukun ibadah umroh itu harus diperhatikan ketika kita melaksanakan umroh mandiri. Dan umroh mandiri itu bisa jatuhnya lebih mahal jika Anda salah merencanakan perjalanan Anda, tapi jauh bisa lebih murah jika semuanya terplanning dengan bagus. Ini salah satu taksi yang kita pakai ya. Harganya 10 real untuk 2 orang. Jadi jaraknya sekitar 4 kilo dari hotel kita, dan memang cukup murah ya. Dan kita lihat ini keadaan kita sebelum memasuki kota Medina. Jadi kita akan lihat di Medina kita akan ngapain aja. Dan ini sudah pukul 6 sore. Dan juga 6 sore kita akan sholat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Hal yang terpenting untuk di kota Madinah ini yaitu tumbuhkan rasa cinta kita dan kerinduan kita kepada kota Madinah, dan jadikan kerinduan kita juga terhadap Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti di hari akhir, di yaumul akhir, kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lihat ini menuju makam Rasulullah, dan keadaannya cukup crowded setelah sholat maghrib. Dan ini di hari pertama kita lihat kunjungan kita ke Medina, dan suasananya pun selalu ramai. Ini keadaan kita di sekitar makam Rasulullah. Cukup ramai, ini dibuka setelah sholat maghrib, dan nuansa dari Masjid Nabawi seperti ini. Ngambil jalur kanan rekan-rekan, karena kalau semakin ke kiri semakin crowded. Dan ini keadaan kita, cukup banyak orang. Jadi saran saya ke sini waktu subuh atau sebelum subuh, itu merupakan salah satu cara ya agar kita bisa mengunjungi sekitar makam Rasulullah. Cuma ke Raudhah tadi saya ingatkan harus pakai aplikasi nusuk, dan ya seperti inilah. Dan fadilahnya Pak Ustadz untuk sholat di sekitar Raudhah? Fadilah sholat di sekitar Raudhah? 50.000 kali. 50.000 kali lipat daripada sholat di rumah di tempat kita di Indonesia. Jadi itulah perbedaan dari kita sholat di sekitar Raudhah, dan tentunya juga berbeda lagi dengan Tanah Haram. Kalau di Tanah Haram berapa ratus ribu kali? 100.000 kali. Jadi seperti itulah
perbedaan pahala yang akan kita dapatkan ketika kita sholat di Mekah dan juga Madinah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tepat di sebelah kanan saya yaitu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita berada di sekitar pelataran Masjid Nabawi. Ini kita akan makan malam, dan makan malamnya pun ya seperti ini. Ada KFC, ada makanan fried chicken lokal, dan kita akan makan di sekitar sini. Dan lalu kita akan melanjutkan pada sholat isya, dan kita akan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi ini tentunya rekan-rekan harus paham ya. Kalau sandal bisa dibawa ke dalam masjid, taruh tempat sholat terdekat ya. Jadi seperti ini, tempat sandal dan sepatu. Dan sekitar sini juga terdapat banyak sekali, yaitu air zam-zam. Jadi rekan-rekan bisa minum air zam-zam seperti yang ada di sini. Ini kita lihat di dalam Masjid Nabawi. Nah, kita lihat di belakang sini, ini merupakan untuk tempat minum ya, air zam-zam. Tapi kita biasanya minum di luar masjid, dan di dalam masjid ini juga airnya cukup segar ya rekan-rekan. Jadi untuk sholat di Masjid Nabawi ini tentunya semua fasilitas cukup lengkap, dan pastikan lagi untuk datang ya 15 menit atau 20 menit sebelum waktu sholat, sehingga Anda mendapatkan tempat yang cukup baik yang ada di sini di dalam masjid. Dan tentunya kalau di sini selepas sholat maghrib ya, terdapat taklim atau majelis di mana rekan-rekan bisa menimba ilmu, yaitu mengikuti taklim di Masjid Nabawi. Ini kita berada di salah satu toko atau store, di mana toko-toko ini kalau kita mau cari pakaian ihram. Waalaikumsalam. Kalau kita mau cari baju ihram daripada bawa dari Indonesia itu penuh, jadi bisa beli di sini seperti itu. Nah, ini sama Ustadz Rojani. Ini kita lihat bahwa 3 pakaian ihram. Jadi daripada memenuhi koper ya, jadi kita beli pakaian ihram di sekitar Madinah. Kan untuk tips umroh mandiri yaitu kita beli pakaian ihramnya di Madinah, lalu setelah itu kita ambil mikot, kita menuju ke Makkah untuk melakukan ibadah umroh. Nah, ibadah umroh itu tentunya ada rangkaiannya, ada rukun-rukunnya ya. Yang pertama mikot, kita ambilkan niat. Biasanya kita akan mengambil mikot di beberapa masjid atau salah satu masjid. Lalu kita akan sampai di Mekah. Di Mekah nanti kita akan melakukan tawaf kita melakukan sa'i. Setelah itu kita melakukan tahallul, dan ibadah umroh itu selesai. Jadi perhatikan rukun-rukun umroh, meskipun umroh mandiri ya rekan-rekan, supaya tidak salah atau cuma sekedar traveling doang. Jadi itu yang membedakan umroh mandiri dengan asal traveling ya. Jadi perlu diperhatikan itu rekan-rekan. Salah satu di store ini kita membeli ini ya, sandal, dan sandalnya ini untuk kita persiapan. Jadi kalau ke pelataran masjid itu lebih baik pakai sandal. Kalau musim dingin ya dilapisi dengan kaos kaki. Dan ini sandal yang sedang kita lihat, dan memang sandal ini cukup kuat ya, seperti halnya swalunya Indonesia. Nah, jadi ini salah satu adabnya orang Saudi, kalau ada tamu kita dikasih minum kopi Arab tanpa gula, dan ini kita dikasih kurma. Ini matur nuwun top. Dan kita sekarang berada di Wadi Al-Aqiq. Ini salah satu lembah yang di mana Rasulullah diperintahkan oleh malaikat sholat di sini. Balik ke hotel ya seperti ini. Kendaraan kita kalau kita
menginap di luar dari sekitar pelataran masjid, jadi sekitar 5 real. Jadi per orang 5 real dikali 2 sekitar 10 real untuk sekali pergi ya. Jadi berapa 10 real? Ya sekitar 44.000. Jadi kalau kita bagi sekitar 20 ribuan. Jadi saran saya kalau memang umrohnya umroh mandiri atau umroh transit pakai seperti saya ini cukup menghemat biaya. Tapi kalau umrohnya agak lama ya di Madinah mungkin 5 hari atau 4 hari, ya mungkin kita bisa cari hotel-hotel aja yang dekat di sini. Cuma perlu diingat di sini pun hotel bintang 3-nya cukup mahal, sekitar 3 sampai 4 juta untuk per roomnya. Nah ini taksi kita pakai Hilux.